berikutnya? Siap? Fokuskan mata hati dan telinga kita untuk mendapatkan transferan ilmu yang sama-sama luar biasanya dari narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Yusman Junara. Tapi satu lagi, jangan lupa Bunda di depan ada butik Prambanan, ada butik Prambanan, butik batu, ada batagor, ada buah apa, pokoknya banyak lagi ya Bunda. Jangan lupa, tadi mereka berpesan kepada saya, tolong informasikan pada Bunda agar Bunda pulang dari sini belanja. Silakan Ustadz Yusman untuk mentransfer ilmu. Bunda tetap bersabar, duduk di tempat masing-masing karena pahala kita akan dituntaskan setelah kita tutup dengan doa majelis. Semangat, Ustadz. Turun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari goncangan kerakusan, dari kekerasan kemarahan, dari kekuasaan kedengkian, dari kelemahan kesabaran, dari kekurangan rasa kecukupan, dari pencemaran kelakuan. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari terlena dalam kelalaian, dari memberatkan diri di luar kemampuan, dari menganggap kecil kemaksiatan dan menganggap besar ketaatan. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari tindakan yang sering berlebihan, dari tindakan yang sering kehilangan rasa kecukupan. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari penyesalan yang mengerikan, dari musibah yang besar, dari kecelakaan yang paling malang, dari ditolaknya pahala, dari didatangkannya siksa. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari semuanya itu. Segala puji bagi Allah yang selalu menganugerahkan ampunan, menganugerahkan keimanan, memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, serta kebahagiaan. Segala puji bagi Allah yang selalu memberi dan tanpa pernah mengharapkan balasan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati seluruh ibu-ibu yang hadir ke Majelis Taklim Azmi ini, juga ke Masjid Al-Muhajirin ini. Semoga kehadiran kita ke masjid ini menjadikan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi taklim yang kita lakukan semoga menjadi kabar gembira untuk kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apapun yang kita pintakan, yang kita cita-citakan, dan yang kita harapkan semoga selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sebelum saya memulai ya, saya ingin batang otak ibu itu on dulu ya. Karena kalau batang otaknya tidak on, apa yang saya sampaikan itu tidak akan diterima oleh ibu ya. Jadi caranya mengonkan ya, salah satunya ya, ibu kaleng samping kiri kanan ibu ya. Di kaleng, tenang ya. Kaleng, coba ibu kasih senyuman ke sebelah kanannya dulu ya. Sekarang senyuman ke kanan dan ke kiri ya. Goyang-goyang sekarang kalau tarik ting bisa ngaku berapa ya, gitu ya. Digoyang, jangan digoyang ya, digoyang ya. Jadi gini bu ya, ibu ya, batang otak itu berada di sini ya, di belakangnya ya. Fungsinya apa? Ya, fungsinya untuk bernapas ya.
dia itu mengarah ke jantung. Ya. Fungsinya juga ini Bu. Ya. Ibu tangan bisa gini ya. Ibu ayah besok suruh saya pinjam bank gitu kan. Itu kenapa ibu bisa aktif? Karena batang otaknya bagus. Ya. Ibu punten Bu, ya. Ibu apa goyang rumah? Nah, goyang rumahnya. Nah, itu bisa gitu karena apa? Batang otaknya masih bagus. Ibu kan ada sholat yang seperti ini ya, masih bisa gini, terus kalau ke bawah, kayak gitu ada pangkir sholatnya gitu lah ya. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena batang otaknya bermasalah. Kalau batang otaknya bermasalah, lutut bisa sakit. Ya. Ibu suka lihat tuh ya di TikTok begini, ayah ibu senang ke kanan, beloknya ke mana? Ke kiri. Itu batang otaknya bermasalah. Ya. Nah, kalau ingin batang otaknya bagus, Bu ya, ibu dipijit bagian belakangnya, ya. Ayah sana tadi batang-batangan. Pasti ayah ya. Ini Bu, ya. Pijit belakangnya, putar ke arah jarum, bukan jalan jam ya, jarum. Ya. 20 kali Bu pegang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian dibalikkan Bu ya. Tadi kan searah, sekarang berlawanan arah jarum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ibu lakukan itu ya. Ibu lakukan tiap hari minimal setelah selesai sholat ya. Ibu ya, satu dia yang tidurnya ngerek. Itu batang otak bermasalah. Entah macam kaki nyali, nunangun jalan kakinya. Ibu kita ke tema ya sekarang. Ada 11 kebiasaan yang menyebabkan mental lemah. Siapa tuh yang di sini datang ke pengajian masih nah, jadi ke pengajian teh nyalu Ustaz teh kita pegang gendut. Hiji dua gitu tanya. Nah, jadi ibu ya, siapa yang menghadapi hari-hari sedih saja, khawatir, takut, ngacung, ada yang terang. Berarti bahagia semuanya. Mau dijelaskan nanti harus bahagia. Ya. Siapa yang sering sedih, ngacung Bu? Khawatir, takut, so, ngacung berapa? Ini dari 30.000 jamaah, berapa? Ya. Siapa yang gampang marah, ngacung? Ya. Saya anak dia gampang marah. Terakhirnya kesal ya. Satu luntanya cuek. Ya. Jadi gini Bu ya, penyebabnya apa? Ya. Kenapa kita selalu sedih, selalu khawatir, takut berlebihan? Ternyata apa? Yang pertama Bu ya, pola tidur. Ya. Siapa yang susah tidur? Saya tanya ibu kenapa susah tidur? Mikiran apa? Hutang. Iya, kalau dia mikiran hutang, kalau dia mikiran apa? Ya, pulsa listrik. Ya. Ibu ya, itu yang susah tidur. Sekarang ngacung, salah ngesen hutang. Ayo ke. Ayo, kau nggak tinggali. Anu nyarandai karena tembok masjid. Ya, lihat Bu ya. Kurang tidur atau tidur terlalu banyak dapat mempengaruhi keseimbangan emosional. Jadi emosi seseorang itu, ya, berkaitan juga dengan kurang tidur. Perintah Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 47.
Siapa yang mau baca, Bu? Sok Anjum. Ya. Siapa namanya, Bu? Ibu Desi. Ibu kelahiran tahun berapa? 69. Luar biasa, ya. Saya lihat, Bu, masih seperti mahasiswi. Bu, mahasiswi S3. Ya. Saya makan, Bu, baca, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nawma subata wa ja'alan nahara nusura. Sekarang apa? Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang itu bangkit berusaha. Shadaqallahul adzim. Ya. Ibu Desi dari itu luar biasa. Tapi nggak ada mulai, Bu, merinding dari ujung kaki sampai ujung kaki. Nah, biasa itu emot mantan. Salah mantannya Desi Ratnasari. Sami, ya. Jadi mengingat saya pada masa yang lalu, ya. Kita lihat di sini, Bu, ya. Wa ja'ala lakumul laila libasan, ya. Ibu, ada libasan, ya. Di situ tertulisnya libasan. Ketika libasan itu artinya apa? Itu ditakdir, ya. Jadi malam itu harus dijadikan pakaian, ya. Saya tanya, Bu, ibu berpakaian fungsinya untuk apa? Apa, Bu? Menutup aurat, terus melindungi tubuh dari apa? Panas, dari dingin. Melindungi dari apa lagi? Iya, pandangan laki-laki. Melindungi dari apa? Pandangan perempuan juga, ya. So, punten mulai ini dia yang taranjang, kumai, Ibu. Ya, tenang ke? Tidak, ya. Ibu, ya. Melindungi kita juga dari berbagai wabah penyakit, ya. Fungsi dari pakaian. Jadi kita itu harus berpakaian, ya. Libasan gitu, ya. Kemudian dilanjutkan, Bu, ya. Di sini wan nauma subatan, ya. Dan jadikan tidur itu tempat istirahat. Sehari dia, Bu, tidur tapi pikirannya gak itu gak dia. Sampai oh iya, ngemutan tau. Tak boleh ngemutan tapi kan itu gak dia. Ya. Jadi, Bu, ya, Allah memerintahkan kita, ya, tidur itu harus apa? Dijadikan tempat istirahat. Jangan ibu tidur pikiran akan itu gak dia. Ya, bahaya. Ibu percuma datang ke Natasha Skincare. Ibu percuma datang ke NS Glow. Ibu percuma datang ke Medina Skincare and Glow. Ya. Kalau apa? Kalau ibu tidurnya tidak maksimal, tidurnya tidak dijadikan istirahat. Mau glowing, mau ayah naon, ngeglowing. Ya, jadi intinya, Bu, kalau ibu sering ke apa? Tadi namanya skincare, kalau itu boleh, ya. Tidur juga ibu harus maksimal, istirahat harus maksimal. Kenapa? Efeknya itu bisa glowing bagus, ya. Kalau abdi cuma beli di care itu angger gitu kan, engkel itu boleh macam teh. Ya. Ibu tidurnya kurang maksimal. Insya Allah, mun ibu maksimal, kan care gitu, habisnya gentosmu press care, insya Allah. Panas, ya. Jadi intinya, Bu, ya, tidur itu harus maksimal, ya. Bahkan dalam penelitian,
tidur itu tidak boleh kurang dari 6 jam. Ya, yang pertama, kalau kita tidur kurang dari 6 jam, ya, itu merusak imunitas tubuh. Imunitas tubuh kita akan rusak, ya. Kemudian apa? Memiliki terkena resiko penyakit kanker, bahkan bisa sampai 3 kali lipat. Itu gara-gara apa? Kurang tidur. Kemudian mudah terkena Alzheimer. Alzheimer pikun, ya. Kemudian seminggu saja ibu kurang tidur, efeknya apa? Ibu itu dikategorikan ke dalam apa? Pasien pradiabetes. Jadi orang-orang yang kurang tidur itu kemungkinan besar terkena diabetes. Kemudian, ya, kalau ibu kurang tidur, meningkatkan penyumbatan pembuluh darah, khususnya di mana? Khususnya di bagian jantung, sehingga ibu mudah terkena apa? Mudah terkena stroke dan mudah terkena gagal jantung kognitif. Jadi tidur itu harus, Bu, ya. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan malam itu sebagai libasan, ya. Pakaian untuk tidur, untuk apa? Istirahat, ya. Gini, Bu, ya. Gejala jantung kognitif itu, ya, jantung memompa darahnya kurang sempurna, sehingga apa? Memberikan darah ke organ-organ lainnya itu, Bu, tidak sempurna. Efeknya apa? Ibu akan tidak nyaman, ya. Pagi harinya itu tidak nyaman, ya. Orang yang mengalami gangguan jantung kognitif, Ibu, ya, sering nyeri di lengan, ya, sering sakit di punggung, detak jantungnya tidak beraturan, sering gangguan di pencernaan, ya. Kemudian gampang pening, gampang lelah, gampang pusing, sering keluar keringat dingin, ya. Kaki sering bengkak, sering tidak enak badan, pengok, ya, sering tidak enak badan, pengok pas jatuh tempo, ya. Itu, Bu, itu gejala jantung kognitif. Jadi luar biasa. Kenapa sih, ya? Kenapa sih Allah memerintahkan begitu, ya, kita ini untuk tidur di malam hari? Ya, ternyata luar biasa. Ya. Saya, Bu, ya, kebetulan saya juga yang di samping, ya, tiap hari kan saya itu ngobatin, Bu, ya, terapis, gitu, ya, untuk stroke, juga untuk masalah pencernaan. Ternyata pasien-pasien saya, Bu, ya, yang malamnya dijadikan sebagai tempat kerja, rata-rata penyakitnya, Bu, parah. Dan rata-rata pun ketempelan bangsa jin. Ya. Jadi kenapa, ya, Allah menjadikan malam itu sebagai pakaian untuk tidur? Ya, pakaian tadi fungsinya untuk melindungi. Melindungi dari apa? Ternyata melindungi juga dari kejahatan bangsa jin. Ya. Gambil, ya. Orang yang ciri-ciri ketempelan bangsa jin itu munah, ya. Salah satunya kalau ngaji itu sering ngantuk, ya. Atau ngacung kating liwat, ya. Kedua, sering lupa sholat rokaat, ya, rokaat sering lupa. Kemudian kalau disakiti sedikit saja, susah memaafkan kesalahan orang lain, dendam, sering khawatir, sering takut berlebihan, sering biski yang aneh-aneh. Itu gejala gangguan dari bangsa yang saja. Ya. Ketinggalan, abdi nunggu cara masak 10 menit, terus narundul. Kita ciri-ciri gangguan dari bangsa. Kita sekarang tes dulu, ya, energinya biar bagus, ya. Sebelah kanan saya, nanti sebelah kiri, ya. Sebelah kanan saya dulu, ya. Surat Al-Fatihah, ya. Sebelah kanan, ya. Nanti sebelah kiri nanti, ya. Sebelah kanan dulu. 1, 2, 3 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
bertiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekarang bapak-bapak yang duaan, josnya abdi teh ku ngulang ka bapak-bapak 2000 undangan. Nu hadir sekarang. Abdi ngulang ka ibu-ibu duaan. Nu hadir sekarang 2000. Ya, cepat benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Teruskan. Alhamdulillah ya, walaupun dua juga ya, alhamdulillah mohon Pak ya, alhamdulillah. Kadang-kadang ada sesaat. Ya, saya nilai ibu-ibu saja ya. Sebelah kanan itu luar biasa, Bu, pompa rencana ya. Alhamdulillah. Ini Bu ya, ini ciri dari orang yang tos di Pangandaran. Sebelah kiri saya ya, rada kirang kompak, rada kirang energi, rada kirang wow gitu ya. Kunaon sanes kirang piknik, witi dia kapan gadaian, ya. Jadi ibu Pak ya, kita lihat ya, pentingnya apa? Pentingnya tidur itu luar biasa. Jadi jangan disepelekan tentang tidur. Ibu kalau sudah waktunya jam 9, ayo tidurlah. Nanti ibu bisa bangun jam 3. Bisa pas sepertiga malam gunakan untuk apa? Tahajud. Kalau apa? Kalau ibu ingin hidupnya sehat. Ya. Itu yang pertama. Ya. Ustaz, kalau usia saya kan tidur jam 9. Nah, tapi tidak bisa 6 jam. Kalau kita udah tidur jam 1 gitu. Pas sampai ke sini nggak bisa tidur lagi, bagaimana udah kurang? Ibu ada kebiasaan jam 1 tidur gitu ya? Jam 9 tidur, jam 1 lilir. Oh lilir. Sampai pagi nggak bisa tidur lagi sampai jam 9. Jam 9, nanti saya jelaskan ya. Itu Bu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, agar mental kita tidak lemah. Sebelum saya masuk ke mental lemah ya, karena saya baca penelitiannya ya, ternyata apa? Orang-orang yang mentalnya lemah, Bu ya, khawatir, takut, berlebihan. Efeknya apa? Efeknya ternyata mereka apa? Melakukan bunuh diri. Ya. Jadi orang-orang yang tidurnya tidak apa? Tidak sempurna. Kalau ada masalah, ya, umumnya apa? Umumnya dia putus asa. Kalau orang sudah putus asa, inginnya apa? Tamasya ke negeri gitu tak. Jadi tidur itu penting ya. Tidur penting. Untuk apa? Agar kita penuh dengan harapan. Jadi kalau ada masalah insya Allah pasti terselesaikan. Itu dari diawali dari apa? Dari tidur.
Kita lihat ya di sini Bu ya. Wa ja'alna nahara nusyura. Ya. Jadikanlah malam sebagai tempat apa? Berusaha. Siang tempat berusaha. Jadi ada batasan tidak Bu? Jadi malam untuk siang untuk semua dibatasi. Ibu punten Bu ya. Pernikahan sesungguhnya sedang membatasi apa Bu? Pertinahan. Betul. Ya. Punten Ibu Paknya, kalau kita tidak ada pernikahan, orang itu Bu bakal curcor. Curcor adalah tak kasaha wae gitu loh. Pamit kasaha wae, sakit tidak nantinya? Sakit. Ya. Punten bapaknya, terus nikah? Masih jomblo, punten. Ya. Gini Bu, kenapa ya? Kita itu ada pernikahan, sebetulnya dibatasi seksual kita. Ya. Tapi punten banyak, bapaknya kan kantos moral katanya. Waktu menuju nikah, pami istri menuju head bukan? Menuju head bukan Bu? Ya. Mama udah sholat belum? Nanya teh, udah sholat belum? Ya. Bapak pengen. Mama tuh cepet sholat gitu ya. Itu dibatasi tuh head bapak mau ya? Wah, gitu ya. Jadi semuanya dibatasi Bu. Saya tanya Bu di sini, Ibu pernah dengar tidak ya yang dirjen pajak itu? Keinginan anaknya membeli mobil dikasih tidak? Keinginan membeli motor, moge yang besar dikasih tidak? Dia kalau tersakiti gimana kemarin? Hoyong teh ngajar dia, ngajar. Bahkan kalau bisa yang dihadiahnya sampai apa? Sampai mati. Kenapa? Keinginan anak tidak dibatasi. Jadi ibu kalau punya anak itu punya keinginan, batasi Bu. Kalau tidak dibatasi bahaya. Kemarahannya juga memuncak luar biasa. Saya tanya, siapa ibu mau injuna atau murang kawina dibebaskan main HP? Ya. Lihat Ibu, HP-nya diambil sama Ibu, marah tidak? Marahnya gimana? Luar biasa. Kenapa? Karena keinginannya tidak dibatasi oleh Ibu. Jadi luar biasa. Ya. Kenapa Allah itu membatasi kita semua? Ya. Agar apa? Agar emosi kita tertata. Kalau Ibu emosinya tertata, itu luar biasa. Ya. Ada orang yang nyakiti, Ibu akan dendam atau cepat memaafkan? Bapak joli kahdeui, Ibu memaafkan atau ngizinkan? Atau nyakar? Dicakar. Ya. Jadi ya, penting apa? Pentingnya kita tertata emosi. Ibu kalau anak-anak kita tidak tertata emosi, ya. Contoh, sekarang ini ya banyak anak yang membunuh orang tua. Ada tidak? Ada. Ya. Itu karena ya. Dalam pola didik ibu juga yang sering marah-marah ke anak. Ya, ketika ibu sering marah-marah ke anak, itu sedang apa? Sebetulnya ibu sedang membangkitkan otak reptil anak yang ada di belakang kepala kita. Efeknya apa? Anak karena sering dimarahi, anak jadi apa? Pemarah juga. Kenapa ibu sering marah-marah ke anak? Karena emosinya tidak tertata. Ibu tahu tidak Bu, kejadian yang di mana tuh? Yang di Bekasi sedang makan dengan anaknya. Ibunya sedang makan dengan anaknya, tiba-tiba apa? Tiba-tiba anaknya membunuh ibunya sampai 50 kali tusukan. Dibunuh di mana? Ditusuk di mana? Di leher, di dada, di perut, bahkan di vaginanya. Ya. Kemudian si anak itu, kemudian si anak itu ditangkap polisi. Ketika ditanya sama polisi, kenapa kamu bisa membunuh ibumu sendiri? Jawabannya apa? Karena ibu saya sering marah-marah. Ya. Kenapa ibu sering marah-marah? Karena emosi
emosinya tidak tertata. Jadi penting tertata emosi itu agar mendidik anak itu penuh dengan senyuman. Latihan senyum orang. Tapi dilatih senyumnya. Ya. 1, 2, 3, ya senyum ya. 1 menit senyum. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4. Hanya saya senyum ternyata terestro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jangan aku senyum ompong senyum itu kabel banget. Ya Allah, ibu-ibu lansia ompong jadi sing tumbuh di gini. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58,5, 58, 60, 67, 67 langsung protes ya. Ibu gini Bu, penting tersenyum itu ya, karena kalau ibu ya sering tersenyum secara otak ya, otak itu akan mengeluarkan hormon epinefrin sanes hormon Ustaz Epi, hormon epinefrin ya. Jadi kalau ibu cara tersenyum sering banget itu hormon epinefrinnya keluar. Hormon epinefrin itu menyebabkan apa? Menyebabkan darah ibu menjadi kental. Ketika darah kita kental, disitulah terjadi penyumbatan pembuluh darah. Kalau sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah, itu gejala awal stres berubah. Ya, stres lah, kena stres. Ya, kena setru. Gitu Bu ya. Jadi bahaya. Kenapa saya tersenyum? Kan Rasulullah kita mengajarkan tabassumuka min wajhi akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Kenapa kita susah senyum? Ya. Resepnya balik. Ibu ini Bu ya. Ciri dari orang yang sudah terkena penyempitan pembuluh darah, salah satunya tangannya sering kesemutan, ya, kaki sering kesemutan, ya, kemudian kepala sering pusing, ya, senyum. Tak tinggal itu, ini malah dari struktur ini. Ya. Kalau senyumnya kita, itu gara-gara jarang senyum sehingga hormon epinefrinnya melimpah. Jadi Bu, kenapa Rasulullah menganjurkan kita tersenyum? Ya, salah satunya agar apa? Agar hormon endorfin keluar. Ketika hormon endorfinnya keluar, maka darah ibu jadi cair. Kalau darah ibu jadi cair, efeknya apa? Bisa membuka penyumbatan pembuluh darah. Ibu resep kalau cair, tangan hiji cair ke? Tinggal yang bukan beda. Ya. Jadi intinya Bu ya, saya sarankan ya, biasakan ibu tersenyum ya. Jadi luar biasa ya. Kenapa Rasulullah itu sehat ya? Kenapa? Karena kebiasaan tersenyum. Kemudian gini ya, apalagi harus kita lakukan agar kita sehat ya? Ternyata penyebab mental lemah itu akibat apa? Akibat makanan Bu. Makanan yang kita makan sembarang. Padahal yang Allah perintahkan watini wa ya. Itu di kosan Bu, disumpah. Ya. Ibu tahu tidak? Ya. Cung di sini. Siapa yang tidak pernah sakit? Ya. Siapa yang sakitnya dari
awal bulan sampai akhir bulan. Ya. Siapa yang sakitnya di pertengahan bulan? Siapa yang sering sakitnya di akhir bulan? Racun? Enggak racun. Ketinggalan tagihan numpuk. Kita lihat tuh, kenapa sih zaitun itu ya? Kenapa zaitun itu disumpahi oleh Allah? Ya. Yang pertama tuh, zaitun itu mencegah penyakit kanker. Ibu kan sering baca, tapi jarang minumnya. Ya. Kemudian apa? Meningkatkan kesehatan jantung. Kemudian apa? Menurunkan tekanan darah. Siapa yang darahnya sering tinggi? Zaitun. Ya. Kemudian apa? Meningkatkan kesehatan tulang. Ibu, siapa yang di sini sudah terkena osteoporosis? Ya, ibu. Ya. Itu kan kurangnya kalsium. Ya. Ternyata apa? Ya, saya punya pasien, bahkan saudara juga. Ya. Itu terkena osteoporosis berat. Sampai apa? Tidur saja sakit, berdiri sakit, duduk sakit, Bu. Bayangkan. Dan kemungkinan kita itu untuk terkena osteoporosis itu tinggi. Salah satunya agar kita tercegah dari osteoporosis harus rajin apa? Zaitun. Jadi luar biasa perintah zaitun itu, ya. Kemudian fungsi zaitun itu menurunkan gula darah. Saya sering naik gula darah. Ya, baiknya ya menggunakan zaitun. Kemudian Bu, di zaitun itu ada karotenoid. Karotenoidnya fungsinya untuk apa? Agar mata kita itu cerah terus melihatnya. Siapa yang sudah rambut? Rambut Bu? Ya. Zaitun Bu, sudah waktunya Ibu menggunakan zaitun. Ya. Kemudian di dalam zaitun itu ada vitamin E. Vitamin E-nya fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan kesehatan otak. Sehingga ketika ibu menghafal apapun ya, ibu cepat hafal. Sekarang jujur, cepat hafal, cepat lupa. Cepat lupa. Jadi mulai dari sekarang harus apa? Ibu harus rajin zaitun. Ya, itu harus Bu. Ibu tahu Fir'aun? Ya, Fir'aun itu menganggap dirinya Tuhan. Salah satunya gara-gara apa? Gara-gara dia itu tidak pernah sakit. Ya. Kemudian diteliti, kenapa sih Fir'aun itu tidak pernah sakit? Ternyata apa? Ternyata Fir'aun itu kegemarannya zaitun. Bukan soal tinggalnya. Mun Fir'aun relief itu kan foto belakangnya ada apa? Pohon zaitun. Orang itu tuh, orang Sumedang mun dipoto relitna naon? Sanes jengkol. Maka kayak nanti punya di Sumedang sudah perceraian gara-gara jengkel Bu, jengkol. Ya. Jadi Bu ya, mulai dari sekarang itu harus zaitun terus. Kenapa? Gini Bu, ada penelitian di Prancis ya. Ini di Pulau Kreta. Di Pulau Kreta itu luar biasa, Bu. Susah cari orang yang sakit. Saya tanya di sini ada orang yang sakit tidak? Banyak. Ya. Di sana itu susah Bu. Sehingga apa? Dari Amerika, dari Jepang, dari Inggris datang ke sana khususnya dari fakultas kedokteran meneliti kenapa sih tidak ada yang sakit. Ya. Ternyata apa? Setelah diteliti, yang luar biasa. Ya. Ternyata makanan yang dimakan oleh mereka itu susu, terus apa lagi? Daging-dagingan, lemak-lemakan, mentega, bahaya semua dimakan oleh mereka, tapi mereka sehat. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata apa? Sejak anak di dalam kandungan, itu ibu hamilnya sudah mengkonsumsi zaitun. Ya. Setelah lahir dikasih konsumsi zaitun. Setelah dewasa, anak-anak dewasa terus sampai kakek dan nenek, zaitun terus-terus tidak pernah ditinggalkan. Ibu ini ilmunya ada di mana? Di Al-Quran. Kenapa kita jarang mengkonsumsinya? Ya. Karena kita jarang mengkaji.
sudah waktunya berubah. Tapi kalau ibu ingin zaitunnya, pilihlah zaitun yang khusus ya, khusus untuk obat. Jangan khusus untuk biji. Jangan khusus untuk apa? Masak. Baiknya khusus obat ya, seperti itu. Ya. Ibu yang tadi ngaji, Ibu Desi ya. Bu Desi. Ya, walaupun dulu kita pernah ada sesuatu ya, untuk saling dilepaskan. Karena ibu punya kehidupan, saya juga punya kehidupan. Ya. Ya. Habis segera aku mau menit deh ya. Sekedar di foto 1, 2, 3. Nanti promosi sekali deh ya Ustaz. Nanti promosi di IG-nya ya Bu ya. Bilangin itu dari Ustaz. Ya, itu bisa Bu. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu ya. Suka bangun jam 1 malam, kemudian tidak bisa tidur lagi. Itu ada bermasalah di saraf tidur. Ya. Caranya gimana? Adik ya, Bu. Ya. Dan kalau zaitun itu dapatnya dari mana nanti? Oh gitu. Iya. Kan Ibu Desi sudah dapat nih, siapa tahu yang lain ada yang berminat. Oh, yang lain ada yang berminat, silahkan hubungi panitia di meja keluar dari hati ini ya. Iya. Tadi itu ya. Ibu Abi kayaknya dulu. Bunda punya saya sekiranya sopan ya. Ibu lihat kaki saya. Tapi entong ningali nurorong behena. Lihat Bu. Ini Bu, ini ada jempol. Ini ada apa? Iya gigi kira kan? Iya kan? Nah iya ya. Nah ya. Ibu ini pijit-pijit nih Bu. 20 kali tadi sama. 20 kali Bu ke kanan. Ya, berlawanan arah jarum jam, kemudian searah jarum jam. Ya, Ibu lakukan tiap hari. Ibu dia yang mengambil jarumnya kaki telah bikin gerak. Tapi bersih Bu, tidak apa-apa atau saya ketemu. Ya, jadi tinggal ditusuk Bu. Ya, ini ada pergelangan. Ibu bisa rasakan di sini. Ya, ini kan ada 2 pertemuan tulang jempol sama tulang telunjuknya. Ibu di situ. Ya. Itu tidak hanya untuk saraf tidur. Di situ untuk apa? Untuk kesehatan jantung juga. Di situ untuk apa? Tekanan darah itu bisa jadi normal lagi. Yang sering tinggi, yang sering apa? Rendah. Jadi penting Bu di bagian situ, oleh Ibu pijit ya. Dan ini Bu ya, terakhir nih. Ibu-ibu kalau mau berobat pada saya, kalau itu tentunya Abi tidak bios gratis ya. Kapan-kapan Abi yang nanti nomornya gentas, saya jadi nomor itu sebenarnya. Ya Bu ya, Ibu kalau ya silakan kalau berobat saya gratis ya. Abi ya kita nanti ya, maka oh ya ya. Kosong sebenarnya ini gampang nanti dia lakuin ya enggak digentos ya teh juga enggak ya juga kau terakhir Bu ya kita tes ya tes apa tes Ibu itu banyak penyumbatan pembuluh darah atau tidak ya kita harus dites ya Ibu wawancaranya sebagai Ibu kakinya ya pertama tes di mata dulu, tes di tangan dulu ya, tes di tangan dulu, tangannya ke atas ini, engkau ngisi, nggak menjengat siang dia makan para rasul, tangan kanan dulu ya, tangan kanan Ibu, ya. 1, 2, 3, mulai, Ibu ke atasin yang lurus ya, engkau sakit. Lurus, untuk dua kiri jika nonton Oma Irama. 1 sebelah kanan, ya. Tahan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tenang sampai 100, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ketinggalan yang turun kita tidak langsung. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 50 berguguran. Berarti sebenarnya 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Kayak 3 kali orang. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 88, 82, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98,99, 99, 100. Ustaz kalau masih mau beri penjualan biar saya terusin. Ibu saya, ini Bu. Tadi Abi Aino sin disebut gejala stroke, Aino ka sapalina ka masakan. Ibu tadi Bu, Ibu ketika yang kanan ya, semakin diangkat, Ibu ya. Kalau Ibu semakin kesemutan, semakin cangkel, semakin lemah, itu salah satu ada penyumbatan di tangan Ibu. Ya, itu ya. Banyaknya di mana? Di sebelah kanan. Gara-gara apa? Ini Bu, penyumbatannya di otak sebelah kiri. Ya. Sekarang tangan kiri. Ya. Data dokter membayar itu 500.000, ini gratis. Ya, siap Bu. Jadi ya. Tapi Omat, kayak mau duit ke bumi, jauh sama bapak pikiran. Ya. Gimana itu? Aduh, pengajian di mana? Ya. Yang kiri. Ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Puntennya mau nyarantekan jandela kita tidak restu. 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Punten, tadi tadinya kaos harus angkosan segera. 51, 52, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
80, 81, 82, 83, 84. Kita canggih, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 siji, 100. Ya, sama Bu ya. Jadi kalau ibu di sini sebelah kirinya banyak penyumbatan, biasanya sing seureun ya, mulai terasa kelami-lami gagajahan, mulai terasa ya pegel, lemah gitu. Itu harus diperbaiki ya. Karena gini Bu, itu gejala awal stroke gitu ya. Jadi kalau misalnya banyak di sebelah kirinya yang disebutkan, nanti ngefeknya ke kaki. Jadi nanti kalau terkena stroke itu bisa juga apa? Kakinya sebelah ya, tangan kiri dan kaki kiri ya. Itu harus diperbaiki sekarang. Kalau ibu ada gejala stroke sekarang, cepat diperbaiki, jangan nunggu nanti. Kalau sudah kejadian Bu ya, efeknya lama Bu. Dan Bu, so biasanya ayah wes sesak nanti gitu ya. Jangan habis semuanya ya. Jadi saya ragukan. Kalau ibu ada gejala, cepat perbaiki ya. Dia tegak dulu ya, biasa hubungi Ali. Sebenarnya jadi Bunda tolong dicatat nomornya Ustaz Yusman. Bunda bisa konsultasi gratis. Kemudian Ustaz juga membuka referensi, kemudian akupuntur ya Ustaz ya. Ya, jadi pengobatan di mana di Jalan Perangan nomor 1 Ciater. Jauh katanya. Sama banyak gojek Bunda. Baik ya, tolong ditulis nomornya 0822 1875 7693. Saya akan mengulang 0822 1875 7693. Bunda bisa konsultasi dulu sebelum datang ke Jalan Perangan nomor 1. Ibu, nomornya ada satu ditulis. Saya hilang beli. Nomornya saya itu hilang beli. Saya itu hilang kata hati di jalan stroke. Ya. Kali Yusman ya. Ya. Itu saja ya. Bunda alamatnya mohon dicatat Jalan PLN nomor 1. Nanti di situ juga ada tertulis Panti Najwa. Ya. Ada juga Najwa Pastry. Ya. Nah, itu langganan katanya Pak Ibu. Jadi Jalan PLN nomor 1 itu daerah Ate, daerah Dewi Sartika, Romatohan, dekat-dekat ITC. Ya, Bunda ya. ITC mah pasti ada apa? Mangga bisa. Ya, ya Bu ya, itu saja, semoga ada guna manfaatnya. Insya Allah ya, kita kapan-kapan kita akan lakukan lagi ya tes-tes yang lainnya. Dan yang terakhir Bu, kenapa kita sakit? Salah dalam bernapas juga ya. Jadi bernapas itu harus ada ilmunya, jangan tidak pakai ilmu. Insya Allah kapan-kapan kita akan sampaikan. Itu saja, marilah kita akhiri dengan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Ijazul muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, gerakkan kami semua pada taubat yang Kau cintai dan jauhkan kami dari mengulang-ulang dosa yang Kau benci. Dengan biarkan nafsu kami memilih, karena pastilah ia akan memilih yang batil, karena pastilah ia akan melakukan kemaksiatan, karena pastilah ia akan melakukan keburukan. Jauhkan kami ya Allah dari hal tersebut. Ya Allah, untuk kami, juga untuk orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, juga seluruh kaum muslimin dan muslimat lainnya, juga semua yang hadir di majelis taklim ini, juga khususnya juga untuk Teh Alis bersama timnya, juga Teh Jeki bersama timnya, juga saya Isman, saya sekeluarga, juga bersama Ustaz Evi sekeluarga, juga ibu-ibu semua yang hadir di majelis taklim ini, bersama seluruh keluarganya, juga saudara-saudara kita yang berada di Palestina, Rohingya, Myanmar, Suriah, Mesir, Afrika Tengah, Jalur Gaza, Syria, Turkmenistan Timur, Turkiye, Indonesia, Kashmir, juga di berbagai tempat lainnya. Semoga hari ini kita juga mereka semuanya, semoga selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga mereka semuanya, semoga dikelompokkan oleh Allah dalam kelompok orang-orang yang dipanjangkan usianya dengan penuh keimanan yang kuat, dengan penuh kesehatan yang sempurna,
rezeki yang berkah dan berlimpah sehingga dapat berbagi terus dengan kaum muslimin dan muslimat lainnya untuk selama-lamanya, dan semoga selalu dimudahkan oleh Allah untuk selalu sholat dengan waktu di masjid berjamaah, sahur seperti Nabi Daud alaihissalam, sahur seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat tahajud di setiap malamnya, sholat duha di setiap paginya, setiap detiknya selalu berzikir kepada Allah, setiap bersalawat kepada Rasulullah, dan setiap waktunya selalu diisi dengan menghafalkan Al-Quran, sehingga Allah kelompokkan kita juga mereka ke dalam kelompok orang-orang yang hafiz juga berakhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita juga mereka semuanya semoga kelak ditempatkan di dalam surga Firdaus. Khususnya untuk kita dan untuk mereka semuanya, khususnya yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang sedang menghadapi kesulitan rezeki semoga dilapangkan rezekinya, yang sedang terlilit utang piutang semoga dibebaskan utang piutangnya, yang sedang tertimpa musibah semoga diampuni segala kesalahan dan harapan-harapannya, yang sedang berusaha sedang berikhtiar semoga dilancarkan segala usaha-usaha dan ikhtiar-ikhtiarnya, yang menginginkan keturunan semoga diberikan keturunan sesuai dengan inginkannya, yang dalam perjalanan semoga diselamatkan perjalanannya, dan yang masih dalam kemaksiatan juga kemusyrikan semoga disadarkan dengan ketakwaan, dan yang terkena pemurtadan semoga disadarkan dengan kembali ke dalam jalan agama Islam, dan khususnya juga yang sedang tertindas semoga hari ini mereka semuanya pun mendapatkan kemenangan untuk selama-lamanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya hari ini juga mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, sehingga di bulan ini pun segala hutang-hutang kita dilunasi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini kita pun mendapatkan rezeki dari jalan tidak disangka-sangka, sehingga di bulan ini pun kita semua dapat melakukan ibadah umroh juga ibadah haji di tahun ini. Dan ya Allah, semoga kami semua pun diperkenankan oleh-Mu untuk selalu menyembelih hewan kurban di setiap Idul Adha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan khususnya untuk orang tuanya yang masih ada, khususnya yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan yang sempurna, keimanan yang sangat kuat, ketakwaan yang sangat tinggi. Dan khususnya untuk orang tuanya yang sudah meninggalkan dunia ini, semoga mereka semuanya diampuni segala kesalahan dan harapan-harapannya, diterima amal ibadahnya, dibebaskan dari azab kubur, diberikan nikmat kubur, dibebaskan dari siksa api neraka, dan semoga kelak ditempatkan bersama anak keturunannya, bersama keluarga besarnya, semoga kelak ditempatkan di dalam surga Firdaus. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan untuk saudara-saudara kita yang sedang tertindas, khususnya di Yaman, di jalur Gaza, semoga hari ini pun mereka mendapatkan kemenangan selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa thabatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamin alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wa la'fa 'inda hisab. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada penyampaian dan kesalahan, kehilapan dan keliruan murni semuanya dari pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan saya ini, dan semoga hadirin semuanya memaklumi kelalaian saya, dan kalau ada yang benar itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan dari Ibu Ustaz dan Jafri. Aduh, jazakallahu khairan Bunda. Saya ingin memberi informasi untuk tanggal 18 Januari 2024 hari Kamis, kita akan bertemu kembali bersama dengan Syekh